Apa itu passive income? Bayangkan suatu hari kamu bangun pagi, menyeduh kopi, lalu duduk di teras rumah sambil membaca buku. Tak ada alarm kantor, tak ada bos yang menagih laporan. Tapi meskipun kamu tidak ke kantor, rekening bankmu tetap bertambah. Inilah yang disebut dengan passive income atau penghasilan pasif. Sebuah bentuk penghasilan yang tidak mengharuskan kamu untuk menukar waktu dan tenaga setiap hari demi uang. Mungkin kamu sudah bekerja keras di awal, membangun fondasi, tapi setelahnya, uang akan tetap mengalir meski kamu sedang tidur, jalan-jalan, atau pensiun sekalipun. Secara sederhana, passive income adalah penghasilan yang kamu dapatkan secara berkelanjutan tanpa perlu aktif bekerja secara langsung. Tidak berarti tanpa usaha, tapi usaha utamanya dilakukan di awal, kemudian hasilnya terus mengalir. Beberapa contoh sumber passive income seperti dividen dari saham, royalti dari buku, musik, atau produk digital, pendapatan sewa properti, keuntungan dari bisnis yang sudah berjalan otomatis, afiliasi pemasaran online, produk digital seperti e-book, kursus online, atau aplikasi. Passive income bukanlah mimpi, tapi sebuah sistem yang bisa dibangun. Ia bukan sulap, tapi butuh strategi. Kenapa passive income itu penting? Dulu, mungkin kita dibesarkan dengan pola pikir, sekolah, kerja, pensiun, hidup dari tabungan atau pensiunan. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang, biaya hidup makin tinggi, usia harapan hidup makin panjang, dan pekerjaan makin kompetitif. Artinya, kalau hanya mengandalkan gaji dan berharap bisa hidup nyaman di masa tua, itu seperti bertaruh dengan nasib. Passive income memberikan kita ketenangan, kemandirian, dan kemerdekaan. Ia memungkinkan kita untuk tidak panik saat kehilangan pekerjaan, tidak bergantung sepenuhnya pada anak di hari tua, tidak stres dengan tagihan bulanan meski sudah pensiun dan tidak takut menghadapi biaya kesehatan yang makin mahal. Singkatnya, passive income adalah pondasi agar kita tidak menjadi beban di hari tua, tapi justru tetap bisa memberi makna dan menikmati hidup. Masa tua idealnya adalah masa untuk beristirahat, menikmati hasil kerja keras, dan fokus pada hal-hal yang membuat kita bahagia, keluarga, hobi, ibadah, atau perjalanan. Tapi kenyataannya, banyak orang justru menghadapi masa tua dengan kecemasan finansial. Tabungan habis, dana pensiun tidak cukup, kesehatan menurun, sementara kebutuhan meningkat. Inilah mengapa passive income dan masa tua adalah dua hal yang sangat erat hubungannya. Dengan passive income, kamu tidak perlu bekerja keras di usia 60-an. Kamu bisa tetap punya penghasilan meski tidak produktif secara fisik dan kamu bisa fokus pada kesehatan dan hubungan, bukan terus cari uang. Passive income adalah jaring pengaman. Ia memberikan kita pilihan untuk tetap aktif karena ingin, bukan karena terpaksa. Membangun passive income dari sekarang. Banyak orang berpikir, nanti saja, kalau sudah punya uang banyak baru mulai. Tapi justru itu pemahaman yang keliru. Passive income tidak dibangun dengan banyak uang, tapi dengan kebiasaan dan komitmen. Langkah-langkah membangunnya. 1. Mulai dari apa yang kamu bisa. Punya skill? Bikin e-book atau kursus online. Punya rumah kosong? Sewakan. Punya uang lebih? Investasikan. 2. Mulai dari jumlah kecil. Investasi Rp100.000 per bulan lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. 3. Pilih sesuai minat dan kapasitas. Jangan ikut-ikutan. Passive income bukan skema cepat kaya. 4. Fokus jangka panjang. Butuh waktu.
Jangan berharap hasil instan. Ingat, semakin mudah kamu memulainya, semakin kuat pondasi masa depanmu. Banyak orang berpikir bahwa passive income sama dengan duduk santai uang datang sendiri. Ini mitos. Passive income tetap butuh ilmu dan riset, disiplin dan ketekunan, modal waktu dan atau uang, pengelolaan yang terus-menerus. Kesalahan umum yang banyak terjadi adalah tergiur, cuan cepat, tanpa paham risiko, terlalu banyak mencoba, tidak ada yang fokus, tidak sabar, menyerah sebelum hasil datang, tidak menjaga aset yang sudah menghasilkan. Maka dari itu, penting untuk membangun mentalitas investor jangka panjang. Contohnya Pak Wibowo, mantan guru SMA. Sejak usia 40 tahun, ia mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli properti kecil-kecilan, sebidang tanah, lalu satu rumah kos. Tidak langsung besar, tapi perlahan. Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian gajinya, mengelola sendiri kos-kosan tersebut. Ketika pensiun di usia 58, ia sudah punya 6 pintu kos yang stabil disewa mahasiswa. Sekarang, di usia 67 tahun, ia tidak perlu bekerja. Uang sewa kos cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ia menghabiskan hari-harinya berkebun, mengajar anak-anak mengaji di musala, dan sesekali pergi berlibur dengan istrinya. Saya tidak kaya raya, katanya suatu hari, tapi saya tenang. Dan itu yang saya syukuri. Hari tua tidak harus identik dengan ketidakberdayaan. Justru bisa jadi masa yang paling bermakna, kalau kita mempersiapkannya sejak dini. Tanyakan pada dirimu, ingin pensiun umur berapa? Ingin hidup seperti apa saat pensiun? Penghasilan dari mana saat tidak lagi kerja? Lalu buat rencana. Tentukan tujuan pasif incomu. Mulai dari satu sumber yang paling masuk akal. Belajar dari orang yang sudah melakukannya. Konsisten, disiplin, dan jangan mudah tergoda. Membangun pasif income memang bukan jalan cepat, apalagi mudah. Tapi ia adalah jalan pasti untuk kamu yang bersedia bersabar. Saat orang lain sibuk mengejar gaya hidup, kamu sibuk membangun fondasi. Saat orang lain panik di usia pensiun, kamu justru menuai ketenangan. Tidak ada kata terlalu muda untuk memulai, dan tidak ada kata terlalu tua untuk berubah. Passive income bukan soal uang semata. Ia adalah tentang kemerdekaan, kemandirian, dan kehidupan yang lebih bermakna di hari tua. Jadi, mau sampai kapan menunda? Hari ini adalah hari terbaik untuk memulai. Mulailah dari kecil, dan mulailah sekarang.